Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah, Dirjen Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isom, yang insya Allah selalu dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendampingi kita. Yang saya hormati teman-teman kepala bidang pendidikan yang mengurusi madrasah, baik yang nomenklaturnya bidang pendidikan madrasah atau pendidikan Islam pada Kanwil seluruh Indonesia, kemudian juga teman-teman kepala seksi kurikulum dan kesiswaan atau juga nomenklaturnya lain yang jelas yang mengurusi masalah pembelajaran di Kanwil seluruh Indonesia, teman-teman kasih pendidikan madrasah atau pendidikan Islam di 514 kabupaten kota, kemudian teman-teman warga madrasah, pengawas, hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak Direktur mohon izin, pada kesempatan ini saya akan melaporkan beberapa hal yang ada kaitannya dengan pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari surat edaran dari Bapak Direktur pada tanggal 10 Agustus tahun 2021 yang kemudian berdasarkan arahan dari Bapak Direktur kita diminta untuk lebih memastikan data-data perkembangan terkait dengan respon di lapangan madrasah di dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Terkait dengan itu, Bapak Direktur dan teman-teman seluruh Indonesia, saya mohon izin Mbak Inah untuk share screen sebagai berikut. Silakan Pak. Jadi surat edaran nomor B2733.1 ini merupakan sebuah kelanjutan, kelengkapan dari surat edaran Bapak Dirjen yang saat itu ditandatangani Bapak Direktur atas nama Dirjen yang mulai di tanggal 10 Agustus itu memberikan ruang kepada madrasah untuk melakukan pembelajaran terbatas. Di dalam perkembangan untuk realisasi pembelajaran terbatas ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini, ada beberapa kebutuhan terkait dengan pendataan. Kemudian kebutuhan juga bisa membantu teman-teman yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota maupun kantor Kemenak wilayah di provinsi-provinsi untuk bisa setiap saat secara real time memantau perkembangan madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Berdasarkan arahan-arahan tersebut, kami bekerja sama di Direktorat KSKK ini, pertama Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi, kedua Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama, yang ketiga Program Manajemen Unit pada Madrasah Education Quality Reform, kemudian yang ketiga juga dibantu oleh PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini Bapak Direktur kami sudah bisa berhasil menyiapkan aplikasi siap belajar yang sebenarnya sudah mulai disebarkan tanggal 3 September lalu untuk mendapatkan respon awal. Dan hari ini kita harapkan bisa lebih masif mendapatkan respon dari teman-teman kita di lapangan. Dan penerbitan aplikasi siap belajar tersebut dilengkapi dengan surat edaran dari Bapak Dirjen yang sekaligus mempertegas dan lebih memperjelas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada madrasah, dan di situ juga diatur tentang pesantren dan lembaga kependidikan keagamaan Islam terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM coronavirus 19 ini.
Bapak Direktur yang saya hormati dan Bapak Ibu Kabid semuanya serta hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maksud dan tujuan dari surat edaran ini pada dasarnya merupakan panduan di dalam penyelenggaraan PTM terbatas, baik panduan terkait dengan prosedur pemberian rekomendasi pembelajaran terbatas pembelajaran tatap muka terbatas maupun juga prosedur terkait dengan pengisian aplikasi Siap Belajar. Terkait dengan itu maka ada ruang lingkup, ada empat ruang lingkup yang kita tegaskan untuk kita perhatikan di dalam surat edaran dan aktivitas pengisian aplikasi Siap Belajar yang di-launching pada hari ini. Yang pertama, surat edaran tersebut mengatur tentang prosedur penerbitan rekomendasi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah dalam pengertian RA, MI, MTS, dan MA. Kemudian di dalam prosedur ini kita juga akan melihat ada rekomendasi yang sifatnya kewilayahan, misalnya untuk yang rekomendasi berasal dari Satgas COVID, yaitu sifatnya kewilayahan. Jadi tidak semua madrasah harus berhubungan dengan Satgas COVID, misalnya di daerah kabupaten. Kalau untuk kerjasama dengan Satgas COVID yang ada di kecamatan atau di desa atau lingkungan yang terdekat dengan satuan pendidikan, itu tidak ada masalah. Tapi di sini tidak ada kewajiban untuk berkoordinasi langsung dengan Satgas COVID 2019 yang ada di wilayah yang jauh. Karena apa? Di sini nanti yang nomor 2 ada ruang lingkup tentang pembagian tugas. Hal-hal yang sifatnya koordinasi seperti itu nanti akan menjadi bagian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, begitu juga Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang tentunya dilakukan oleh petugas atau pejabat yang sesuai dengan kewenangannya itu. Sehingga rekomendasi yang berasal dari Satgas COVID itu diharapkan adalah rekomendasi yang sifatnya kewilayahan, bukan terkait dengan setiap satuan pendidikan. Karena itu koordinasinya tadi dengan kantor Kemenak Kabupaten Kota atau dengan Kanwil. Nah, kemudian satuan pendidikan itu langsung hanya berhubungan dengan kantor Kemenak Kabupaten Kota atau Kanwil, dan otomatis di dalamnya sana kantor Kemenak Kabupaten Kota saat memberikan rekomendasi atau kantor wilayah Kementerian Agama saat memberikan rekomendasi itu sudah hasil perpaduan antara pemantauannya pada sistem aplikasi Siap Belajar maupun juga terkait dengan rekomendasi kewilayahan yang disampaikan oleh Satgas COVID. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyediaan data yang nanti bisa membantu teman-teman tidak hanya di pusat, tetapi di kantor wilayah ada dashboard yang setiap saat real time bisa dipantau. Kemudian juga di kabupaten kota, teman-teman di kabupaten kota bisa real time, bisa melihat dashboard dan sekaligus bisa melakukan proof, melakukan persetujuan di approval yang ada di aplikasi itu, yang selama ini beliau-beliau ini tidak punya akses untuk bisa melihat secara real time di dashboard. Melalui aplikasi Siap Belajar ini kita berusaha di semua lini ada. Dengan demikian maka setiap tahapan atau setiap tingkatan kewenangan itu mempunyai data yang akurat untuk bisa menyatakan sebuah madrasah itu boleh atau tidak dan sebagainya. Kemudian Pak Direktur terkait dengan amanah yang Bapak berikan kepada kami semua untuk mengelola ini, kemudian kita tentukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan PTM terbatas di madrasah itu tetap sebagaimana amanat Bapak, tetap mengacu pada ketentuan dalam SKB 4 Menteri, dan itu merupakan sebuah implementasi yang tidak hanya di madrasah tapi di sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PTM terbatas di madrasah ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi Satuan COVID-19. Nah, ini yang tadi kami maksud, rekomendasi yang berasal dari Satuan Tugas COVID-19 itu bukan untuk setiap satker. Jadi setiap satker madrasah tidak harus menghubungi setiap satuan tugas, tapi
rekomendasi yang dimaksud dari Satuan Tugas COVID-19 ini adalah rekomendasi yang sifatnya kewilayahan. Misalnya di suatu kecamatan tertentu sudah boleh PTM, satu kecamatan tertentu belum boleh dan sebagainya, seperti itu. Jadi bukan untuk merekomendasi setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian solusinya di ketentuan yang ketiga, selain rekomendasi dari satuan tugas yang sifatnya kewilayahan tadi, ada rekomendasi yang memang harus dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama kepada madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Nah, disitulah pertimbangan yang utama yang dijadikan instrumen oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota adalah aplikasi siap pembelajaran tatap muka yang insya Allah sudah bisa diakses oleh masing-masing. Sedangkan rekomendasi dari Satuan COVID-19 itu merupakan sebuah referensi yang dipakai oleh setiap kantor Kemenag Kabupaten Kota. Kemudian prosedur di dalam pemberian rekomendasinya, pertama kepala madrasah, guru, peserta didik, dan orang tua wali semuanya baik yang sudah siap maupun yang belum dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka ini diharapkan bisa mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini melalui laman yang sudah dituliskan di sini. Ini dalam rangka untuk menguatkan pendataan yang ada di kita. Sehingga yang mengisi aplikasi siap belajar ini bukan hanya yang sudah siap PTM. Semuanya mengisi. Nanti perbedaannya ada pada approval yang telah diberikan atau persetujuan yang telah diberikan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau kantor Kementerian Agama Provinsi. Tetapi semua data ada. Sehingga di sana kita nanti akan bisa di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat dari setiap saat bisa memantau sejauh mana kesiapan yang ada di madrasah di wilayah kita masing-masing. Kedua, sejauh mana kesiapan gerakan vaksinasi untuk siswa sudah ditempuh. Begitu juga gerakan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan. Walaupun di dalam penyelenggaraan PTM ini vaksinasi untuk guru maupun untuk siswa tidak menjadi prasyarat utama. Tetapi itu merupakan gerakan yang memang diharapkan bisa masif dilakukan. Sedangkan yang menjadi acuan untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka adalah penerapan protokol kesehatan. Terus yang ketiga, rekomendasi sebagaimana dimaksud tersebut, menyatakan kesiapan pelaksanaan dengan macam-macam ini jenis approval-nya, jenis persetujuannya. Ada siap PTM terbatas, ada siap PTM terbatas dengan syarat, kemudian belajar dari rumah. Kemudian yang keempat dalam hal rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh kantor Kemenag Kabupaten Kota untuk setiap madrasah, orang tua masih punya hak untuk menentukan siswanya atau anaknya diikut sertakan atau tidak. Nanti secara teknis Bapak Direktur ada dari tim komponen 4 yang ikut menggawangi pengembangan aplikasi ini akan menjelaskan secara detail. Namun demikian dari gambaran yang telah kami laporkan tadi, amanah yang telah diberikan oleh Bapak atau arahan-arahan yang selama ini diberikan, insya Allah sudah terakomodir dan nanti secara real kita akan bisa melihat bagaimana perkembangan dinamika madrasah-madrasah kita dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas ini, termasuk antisipasi-antisipasi atau mitigasi-mitigasi yang dilakukan. Demikian Pak Direktur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum, mohon berkenan Bapak Direktur nanti menyampaikan